Kembali lagi, selamat malam. Terima kasih teman-teman sudah menyediakan waktunya untuk belajar bersama pada malam hari ini. Dan puji Tuhan, teman-teman menyediakan untuk belajar, meskipun teman-teman punya banyak pilihan ya untuk dilakukan pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama Tuhan, terpujilah namamu di atas bumi seperti di dalam sorga. Saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan mengilhami kami, menolong kami mengerti, menghidupkan, membagikannya pada orang lain. Kasihlah kami orang berdosa yang Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, judulnya adalah harta terpendam ya. Dan saya pikir semua kita di Zoom meeting ini tahu kisah ini. Dan yang menariknya, kisah tentang harta terpendam ini cuma tercatat di dalam Matius, kitab Matius ya, Injil Matius. Dan perumpamaan ini sangat singkat, cuma 3 ayat itu. Kita bacakan saja ya. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu. Seumpama seorang yang pedagang Selamat yang mencari malam. mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi kalau kita lihat konteks dari kedua perumpamaan ini sama saja, di mana ketika mereka menemukan harta terpendam dan mutiara yang berharga itu, mereka sama-sama melakukan menjual seluruh hartanya untuk membeli harta terpendam itu, tanah itu, ladang itu, dan juga membeli mutiara itu. Nanti kita akan pelajari satu persatu dari setiap perumpamaan ini ya, maknanya satu persatu. Oke. Kalau kita kembali ke belakang, melihat background dari cerita ini adalah cerita ini terjadi di zaman dulu ya. Perumpamaan yang digunakan ini bukan di zaman sekarang yang mana semua orang menyimpan hartanya di bank gitu ya. Orang-orang dulu menyimpan hartanya ya disembunyikan gitu. Jadi di sini dikatakan pada zaman dahulu orang sering menyembunyikan harta mereka di dalam tanah karena tidak ada bank. Kadang-kadang pemiliknya lupa atau tidak dapat mengambilnya kembali. Jadi orang-orang dahulu di zaman Yesus hidup, mereka sering menyimpannya atau menyembunyikan hartanya. Kadang-kadang kalau terjadi peperangan, mereka harus lari dari tempat mereka tinggal, dan kalau sudah balik mereka sudah tidak tahu, atau ada yang tidak balik-balik gitu. Dan tanah yang dia punya udah jadi milik orang gitu. Jadi makanya ada cerita seperti ini. Dan orang-orang biasa memberikan ladang mereka untuk dikerjakan oleh orang lain gitu. Dan itu yang menjadi latar belakang ya. Karena waktu itu tidak ada bank, mereka menyembunyikan harta mereka di ladang atau dimanapun yang mereka anggap aman. Oke, oke. Lalu ada seorang pria membajak ladang yang disewanya. Ia menemukan harta berharga, lalu menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Oke, di Matius 13 kita sudah baca. Dan kalau saya atau saudara ada di posisi seorang yang mengerjakan ladang orang ini, dan tiba-tiba pulang ke rumah dan memberitahu istri dan anak-anak, kita harus menjual rumah ini. Pasti kita akan bingung ya, kok bisa menjual rumah ini dan rumah ini adalah satu-satunya milik kita untuk memberi ladang
tetangga contohnya, karena dia kan mengerjakan ladang tetangga. Bagi orang yang tidak melihat harta itu, ini adalah eh, kegiatan yang konyol ya. Karena bagaimana mungkin membeli ladang yang eh, yang tidak ada apa-apanya bagi yang tidak melihatnya. Bagi orang yang sudah melihat ada harta terpendam di sana, rumah itu tidak lebih berharga daripada harta terpendam itu. Jadi itu yang terjadi kepada seorang pria yang mengerjakan ladang yang disewanya itu. Jadi Yesus mengumpamakan kerajaan sorga itu seperti itu. Kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi kenapa dia bisa menjual seluruh hartanya? Karena dia merasa harta terpendam itu lebih bernilai dari apa yang dia punya sekarang. Oke. Dan kalau kita lihat di dalam makna dari perumpamaan ini adalah uh, saya membagi maknanya itu menjadi dua, menjadi maknanya menjadi dua, yaitu makna pertama adalah bagi kita gitu. Oke, bagi kita manusia gitu. Mungkin saudara bingung apa maksudnya makna ini dibagi dua gitu. Nanti kita akan mengerti. Harta ini melambangkan Injil. Ketika seorang menemukan Yesus, ia melihat sesuatu yang jauh lebih berharga daripada segala yang dimiliki. Saudara lihat, saudara mungkin bisa baca di dalam Injil gitu. Bagaimana para murid, orang-orang yang bertemu dengan Yesus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Kalau teman-teman lihat awal-awal dari Yesus memanggil kedua belas muridnya, mereka itu punya kerja masing-masing. Gitu. Mereka itu nelayan, gitu. Yakobus dan Zebedeus, mereka Petrus, mereka meninggalkan jalan mereka, pergi mengikuti Yesus. Oke. Dan kalau teman-teman lihat awal dari mereka mengikuti Yesus itu dengan motif yang salah sebenarnya. Oke. Mereka ingin mengikuti Yesus dengan motif duniawi. Mereka ingin menjadi raja gitu. Oke. Masih makna pertama nih. Oke. Masih makna pertama ini ya. Slide-nya makna pertama harta terpendam. Yes? Harta pendam masih judul sih. What? Ya makanya ini apa memang nggak jalan atau masih di Kalau area ini? kalau sekarang, Masih di judul slide 1. udah salah ini. Nah, sekarang udah slide 4 makna pertama. Aku udah keluar malah. Oh ya? Gimana ya? Kalau sekarang? Kayaknya delay ya koneksi di Bro dengan di sini yang ditampil delay. Sekarang masih makna pertama. Oh, makna pertama kan? Ya. Oke. Aku nggak usah lihat kalian lah, biar aku lihat. Jadi, makna pertama adalah ini melambangkan Injil ya. Harta terpendam itu adalah Injil. Ketika seorang menemukan Injil atau kabar baik tentang Yesus, ia melihat sesuatu yang jauh lebih berharga daripada segala yang ia miliki. Makanya saya sudah bilang sebelumnya, bagaimana para murid meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Nah, meskipun awalnya mereka meninggalkan segala sesuatu dengan motif yang salah, tetapi ketika Yesus mati di salib dan mereka mengerti rencana keselamatan itu, kesetiaan mereka mengikuti Yesus bahkan sampai mati gitu, sampai meninggalkan
seluruh harta mereka, bahkan nyawa mereka. Kenapa sampai mereka menyerahkan nyawa mereka untuk mengikuti Yesus? Karena mengikuti Yesus menurut mereka lebih berharga daripada nyawa mereka sekalian. Meskipun, oke, di Filipi 3:8 katakan, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Jadi menurut Paul, ini adalah kesaksian dari Rasul Paulus ya, bahwa apa yang dulu dianggap berharga, sekarang dianggap rugi karena pengenalan akan Yesus. Oke. Jadi tidak heran banyak orang yang mengenal Yesus rela meninggalkan segala sesuatu karena menurut mereka mengikuti Kristus itu lebih berharga dari segala sesuatu. Oke. Dan mungkin pertanyaan bagi kita ya, sebagai orang Kristen atau lahir Kristen, apakah mungkin kita berpikir ya, ayat ini hanya berlaku bagi orang di luar Kristen yang baru menemukan Injil. Tetapi jangan salah, saudara-saudara. Bukan berarti kita yang lahir sebagai orang Kristen sudah pasti mengenal Kristus dari kecil gitu. Kadang-kadang kekristenan kita itu hanya mengikuti turunan ya, mengikuti apa yang diberikan oleh orang tua. Tapi tidak ada pengenalan pribadi dengan Kristus. Tetapi ketika kita dilahirkan kembali, kita berkenalan dengan Kristus, mengenal Injil, kita akan merasa bahwa pengenalan akan Kristus itu lebih berharga dari segala sesuatu. Oke? Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Ini adalah makna pertama tadi ya. Makna pertama dari harta terpendam tadi. Oke, sekarang makna kedua. Ini slide-nya berubah nggak? Sorry. Nggak Halo? berubah. Mungkin Masih delay. makna pertama. Ya mungkin delay. Masih pertama. Masih. Oke, mungkin nanti dia muncul lagi. Oke, Apa makna sih Sani keduanya boleh adalah, bantu untuk share slide aja bro, biar bro lu nggak terganggu. oke, aku share ke sisanya. Iya, takutnya jadi kepecah konsentrasinya mikirin ini. Mungkin bisa si Sani nanti kalau bro Pascal udah bilang kedua mungkin itu next kayak gitu Oke, aja kali bro. Bro nanti bilang next aja gitu. udah aku share. Oke, Yes. sorry teman-teman. Soalnya saya di kampung. Pascal share di mana ya? Di WA, sorry. Oh, kabar ya teman-teman, saya lagi download.
Slide ke-5. Next. Yap. Slide ke-5 tadi, sorry. There's something bro, I cannot see. Ini slide keberapa? Coba dibilang yang mana ini? Ini Eh, terus, satu lagi. Terus. Terlalu cepat. Mundur lagi. 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 Oh, oke. Tunggu. Oke. Aku salah kirim slide pula. Oke. Kita ikuti aja itu. Sorry. Sorry, terus. Mana tadi, sorry. Gak apa-apa. Itu yang aku belum edit tadi. Gak apa-apa, itu gitu aja. Dari awal, sorry. Dari awal sih, sorry. Oke, next. Next, sorry. Nggak bergerak dia. ini kayaknya slide-nya dibuat di template yang berbeda nih. Jadi dia agak susah kebaca. Oke. Atau kita nggak usah share. Kita ini aja ya. Oke, kita pakai slide kita sendiri aja, sorry. Oke, kita nggak usah pakai slide sheet ya. Oke, sorry teman-teman. Mungkin teman-teman bisa buka Alkitab saja. Jadi kita lanjut ke makna yang kedua tadi ya. Kalau makna yang pertama tadi, ketika kita menemukan Yesus atau menemukan Injil dan kita menjual segala sesuatu untuk Kristus itu. Tapi ada makna kedua yang mungkin jarang kita dengar ya. Dan kalau makna kedua dari harta terpendam itu adalah atau mutiara adalah ketika Kristus menemukan kita. Gitu. Oke. Ketika Kristus menemukan kita dan harta itu adalah kita gitu. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Tadi kan orang yang mengerjakan kebun itu rela menjual segala sesuatunya yang berharga menurut dia untuk membeli ladang itu. Oke. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus melakukan hal itu juga? Mari kita buka Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Boleh seorang baca Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Boleh? Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ya, Bro. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke. Teman-teman lihat, Kristus rela meninggalkan tahta di surga hanya untuk menyelamatkan kita. Ya kan? Artinya ada sesuatu yang berharga
di dalam diri kita yang ingin Yesus selamatkan. Jadi Yesus rela meninggalkan surga di ayat 5-nya itu bahwa dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sesuatu yang sebagai milik yang harus dipertahankan. Di ayat 8, dan keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan mati di kayu salib. Jadi Yesus rela meninggalkan surga, bahkan mati untuk kita. Kenapa? Dia melihat sesuatu yang berharga di dalam kita. Dia ingin menyelamatkan kita. Sampai-sampai sama dengan seorang pria yang tadi, dia rela meninggalkan segala sesuatunya hanya untuk mendapatkan harta terpendam tadi. Itu makna yang kedua. Lalu, apa tantangan dalam menemukan harta tersebut tadi? Oke. Kalau kita lihat pria yang tadi yang mengerjakan kebun orang lain mungkin menganggap dia gila gitu. Itu tantangannya. Oke. Karena mengorbankan segalanya untuk sesuatu yang tidak mereka lihat. Contohnya dalam kisah Abraham ya. Tuhan bilang, pergi, tinggalkan keluargamu. Pergi ke suatu daerah yang dia nggak tahu kemana itu. Kalau kita melihat ada di posisi tetangga Abraham waktu itu, mungkin kita bilang Abraham ini gila gitu. Karena dia pergi ke suatu tempat yang dia sendiri tidak tahu tempat itu kemana. Dan dia meninggalkan zona nyamannya itu bersama orang tuanya, bersama keluarganya. Dia harus pergi ke rumah, ke suatu daerah yang dia sendiri nggak tahu kemana. Dan itu yang terjadi. Itu tantangan dari orang yang menemukan harta tadi. Dia bisa-bisa dianggap gila oleh keluarganya sendiri, bahkan oleh orang lain. Gitu. Kalau kita lihat, apa yang dilakukan Yesus juga sama di dalam perumpamaan domba yang hilang. Gitu. Ketika dia pergi meninggalkan 99 dan mencari satu yang hilang. Gitu. Kalau secara logika, Sis Dita punya uang 1 juta ya, dan hilang ya let's say 1.000. Mau nggak cari 1.000 itu? Tentunya ya masih ada berapa itu ya? Masih banyak lah dari 1.000 ya. Tetapi yang terjadi adalah di dalam Lukas 15 ayat 4, gembala yang baik ini meninggalkan 99 dan mencari satu yang hilang. Artinya satu yang hilang itu di mata gembala ini memiliki value yang tinggi gitu. Memiliki value gitu, sampai dia mengorbankan nyawanya mencari domba yang hilang ini. Kalau saudara-saudara baca di Lukas 15 itu, ketika dia menemukan domba yang hilang itu, dia taruh di atas bahunya dengan gembira. Gitu. Itu ketika saya baca ayat itu menarik sekali menurut saya. Karena faktanya kalau kita menemukan adik kita yang hilang di pasar contohnya, pasti kita jewer dulu kupingnya baru pulang kan. Tapi gembala ini yang meninggalkan 99 ekor ini dan pergi mencari yang satu. Ketika dia menemukannya, dia menaruh domba itu di atas bahunya dengan gembira. Bayangkan. Habis itu dia merayakan pesta lagi karena sudah menemukan domba ini. Jadi itu yang terjadi. Menurut orang itu pekerjaan yang sia-sia dan bisa dianggap gila. Gitu. Bagaimana meninggalkan 99 hanya mencari satu? Bisa-bisa nyawanya jadi taruhan. Dan di 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Jadi menurut orang di luar Kristen, orang Kristen ini aneh ya. Mereka mencari surga, tapi surganya itu nggak tahu yang mana. Nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar. Tetapi mereka menantikan Kristus
yang akan menjemput mereka ke surga. Itu bagi orang di luar. Tapi kita melihat kehidupan Kristus, melihat kehidupan Kristus, melihat kehidupan Kristus, karakter Kristus, kita merasa itu lebih berharga dari segala sesuatu. Kita mau menjadi seperti Yesus. Oke? Lalu kita pindah ke mutiara yang sangat berharga. Mutiara dalam perumpamaan ini juga melambangkan Kristus. Nilainya melampaui segala sesuatu yang kita miliki. Di Matius 13 ayat 45-46, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Saudara lihat, kalau saudara seorang yang mencari mutiara, tentunya banyak mutiara yang akan saudara lihat setiap hari. Tetapi yang menariknya adalah orang ini menemukan mutiara yang berharga, yang sangat berharga. Tetapi bagi orang lain, mutiara yang dia lihat itu sama aja gitu. Oke? Contohnya gini, bagi mungkin kalau saya dan teman-temannya, kalau saya pergi belanja, yang saya lihat itu price-nya dulu, baru barangnya gitu. Saya nggak tahu kalau si Sunny ya, mungkin dia lihat, nggak apa-apa, harga itu ke belakang gitu. Atau si Dita gitu. Tapi kalau saya lihat barang, lihat dia punya price dulu, baru dia punya. Mau sebagus apapun dia, kalau price-nya tidak cocok, goodbye. Tetapi ada beberapa orang tidak peduli dengan harga. Tidak peduli dengan harga. Jadi, kenapa begitu? Karena dia melihat value dari itu. Oke? Value dari barang itu. Oke? Jadi, itu yang terjadi dengan mutiara ini. Mutiara ini banyak. Setiap kali orang lewat ya, contohnya si Sani dan si Dita ya, mereka ada sepatu lewat. Maksudnya ada dipajang di toko ini sepatu ini. Setiap hari mereka lewat gitu. Bagi mereka, bagi si Dita, si Sani itu sepatu itu nggak terlalu berharga gitu. Karena price-nya terlalu tinggi. Tetapi bagi orang yang uangnya banyak, dia mau beli itu, berapapun harganya itu. Karena dia merasa sepatu itu punya value gitu. Dan itu yang terjadi dengan mutiara ini. Oke? Bagi pencari mutiara yang lain, mutiara yang satu ini tidak berharga gitu. Bagaimana dengan Kristus gitu? Di planet, saya pikir, saya percaya planet, di seluruh planet ini ada banyak kehidupan lain gitu. Nggak mungkin cuma kita ya. Saya mau analogikan planet kita itu suatu mutiara gitu, yang sangat berharga. Oke? Dan Yesus menemukan mutiara ini, yaitu earth atau bumi ini gitu. Dan dia ingin menebus bumi ini dan dengan nyawanya gitu. Jadi kembali tadi ada dua makna tadi. Ketika seorang menemukan mutiara yang berharga, dan ketika Kristus menemukan bumi ini yang di matanya itu sangat berharga gitu. Dan dia rela datang ke dunia ini dan mati dan menembus bumi kita ini. Oke? Itu yang makna dari mutiara yang berharga. Pedagang itu mewakili mereka yang mencari kebenaran dan menemukan kepuasan sejati di dalam Yesus. Pedagang itu saya dan saudara. Oke? Tetapi kadang-kadang kita yang sudah lahir sebagai orang Kristen, ya melihat kebenaran di dalam kekristenan itu seperti tidak berharga gitu. Kenapa? Karena kita take it for granted gitu. Ya, kita sudah dengar itu cerita dari kecil sampai sekarang itu saja.
Kenapa? Karena kita tidak berubah dalam karakter kita. Kita sama, apa yang dari dulu sampai sekarang begitu terus. Kita tidak melihat karakter Kristus itu yang harus yang menjadi cerminan kita gitu. Jadi kita tetap sama, kita tidak makanya apa? Ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus, Yesus bilang kamu harus dilahirkan kembali. Menurut Nikodemus, saya ini sudah besar, sudah khatam Bible gitu, sudah tahu segala sesuatu. Bagaimana mungkin saya harus dilahirkan kembali? Seringkali kita jatuh di dalam lubang yang sama seperti Nikodemus yang berpikir, ya saya sudah lahir di dalam keluarga Kristen, ngapain saya harus dilahirkan kembali? Oke? Jadi hubungan kita dengan Yesus itu adalah personal, tidak ada hubungannya dengan orang tua kita. Jadi di Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jadi itu adalah yang seharusnya menjadi bagian kita. Kita harus mencari Tuhan secara personal. Dan Tuhan berjanji bahwa kita akan menemukan Dia. Oke, Yesus mengorbankan segalanya. Yesus meninggalkan surga dan memberikan hidupnya bagi kita karena kita adalah harta baginya. Oke. Jadi Yesus meninggalkan surga dan memberikan hidupnya. Kenapa dia sampai memberikan hidupnya? Karena kita adalah harta berharga baginya. Di 2 Korintus 8 ayat 9, Kristus yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Oke. Kristus rela meninggalkan surga supaya kita bisa menjadi kaya. Oke, dilahirkan kembali ke dalam Kristus. Untuk mengalami harta dalam firman Tuhan, kita harus dilahirkan kembali dalam baptisan. Oke. Sama seperti Cornelius tadi ya. Kita harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Oke. Kita harus dilahirkan kembali di dalam dua baptisan, Mas. Baptisan air dan baptisan roh. Baptisan roh itu kita harus lakukan itu setiap hari ya. Selama kita hidup, kita harus terus-menerus diperbaharui. Lalu, kita harus menyadari nilai dari Injil. Banyak orang menjalankan ritual gereja tanpa menemukan keindahan Injil yang sebenarnya. Jadi, kita hanya beragama ya begitu saja, sekedar ritual gitu. Tanpa ada meaning gitu. Pergi gereja setiap minggu, oke, kasih perpuluhan, kasih persembahan, tetapi tidak ada perubahan, tidak ada kelahiran kembali. Di Mazmur 119 ayat 162, aku bergembira atas janjimu seperti orang yang mendapatkan banyak jarahan. Oke, janji di sini adalah firman ya, maksudnya. Aku bergembira atas firman seperti orang yang mendapatkan banyak jarahan. Bagaimana dengan saya dan teman-teman? Apakah ketika kita membaca Alkitab, ketika kita merenungkan firman Tuhan, apakah hal itu sama seperti suatu harta yang berharga di mata kita atau suatu yang ya ini lagi. Jadi itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Kesimpulan, Tuhan mengundang kita untuk mencarinya dengan segenap hati. Hanya dalam Dia kita menemukan nilai sejati yang lebih berharga dari segala sesuatu di dunia ini. Oke. Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi, perumpamaan harta terpendam dan
mutiara tadi adalah tentang saya dan saudara. Apakah ketika kita menemukan Kristus, kita menganggap Kristus sebagai harta, atau sekedar sesuatu yang biasa aja yang tidak memberi efek kepada hidup kita. Oke. Dan apa yang menjadi respon kita terhadap apa yang Yesus telah lakukan ketika dia menemukan kita. Ketika Yesus menemukan kita, dia rela meninggalkan surga, bahkan mati di kayu salib. Bagaimana saya dan saudara? Ketika kita menemukan Yesus, apa yang kita tinggalkan? Apakah kita tetap sama sebelum kita mengenal Yesus? Atau kita berubah? Apakah kita meninggalkan segala sesuatu untuk mengenal Yesus lebih dekat? Biarlah pelajaran pada malam hari ini akan menolong kita untuk mengerti bagaimana hubungan personal dengan Kristus. Jadi cara beragama kita bukan sekedar ritual, bukan sekedar turunan, tapi tanjakan. Terima kasih, Tuhan berkati.